Shalom Jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama saya, Michelle Soputro, dalam Battle News Minggu 10 Juli 2022. Sebelum kami menyampaikan info minggu ini, segenap tim gembala mengucap syukur atas kehadiran Jemaat Tuhan dalam ibadah minggu ini. Berikut kami sampaikan program online GBI Battle Kelapa Gading. Program Pelita Hidup setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Doa pagi GBI Battle Kelapa Gading, Kedoya dan Bekasi setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Mari Jemaat Tuhan menyembah dan berdoa bersama-sama. Selanjutnya, jadwal ibadah kategorial GBI Battle Kelapa Gading. Ibadah wanita Battle Indonesia melalui aplikasi Zoom pukul 11 siang dengan acara Wanita Cakap Berdampak Ketiga pada hari Rabu 13 Juli 2022. Masuk sesi yang keempat dengan tema Trauma pada Wanita dilayani oleh PDM Bertina Munte. Mari kaum wanita Battle bersama-sama mengikuti acara ini. Ibadah BSM Battle Senior Ministry setiap hari Kamis kedua dan keempat tiap bulannya pukul 10.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Ibadah onsite gabungan Battle Youth dan Battle Teens diadakan setiap minggu pertama dan ketiga setiap bulannya pada hari Sabtu pukul 5 sore. Mari anak-anak muda bergabung dalam ibadah ini dan kita akan mengalami Tuhan bersama-sama. Ibadah Battle Kids setiap hari Minggu melalui YouTube channel GBI Battle. Ibadah Raya Onsite GBI Battle Kelapa Gading 17 Juli 2022, ibadah pertama pada pukul 7.30 pagi dilayani oleh Pendeta Julius Ishak Abraham dan ibadah kedua pada pukul 10 pagi dilayani oleh PDM Roni Bagenda dengan tema Doa yang Dijawab. Mari bertumbuh bersama dalam BCOM, Battle Community. Kita dapat saling membangun, menguatkan, dan merasakan lawatan Tuhan. Untuk itu, kami mengundang seluruh jemaat untuk bergabung bersama di dalam BCOM GBI Battle Kelapa Gading. Bagi jemaat yang belum bergabung ke dalam BCOM, silakan hubungi nomor WhatsApp Bapak Perlindungan di 0817 8765 187 atau Bapak David Kristanto di 0812 9877 7837. Retret gabungan SMK Berakar dan Bertumbuh Jakarta dan Bekasi akan diadakan pada hari Sabtu 30 Juli 2022. Retret diadakan secara onsite di GBI Battle Kelapa Gading. Mari jemaat yang sudah menyelesaikan kelas SMK Berakar dan Bertumbuh untuk mengikuti acara retret gabungan ini. Jemaat Tuhan dimohon partisipasinya untuk mengisi form pengisian data bidang permuritan untuk memperbarui data bidang permuritan. Buat perancangan program ke depan yang lebih memenuhi kebutuhan jemaat. Jemaat dapat mengisi melalui scan barcode yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night. Ku nikmati keindahan dan keagungan Yang diadakan pada Kamis 14 Juli jam 7.30 malam. Live on YouTube channel GBI Battle. Disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Hidup dalam pengharapan. Bagian ketiga. segenap hatiku. Demikian Battle News minggu ini. Untuk info selengkapnya, dapat saudara simak dalam aplikasi GBI Battle. Saya Michelle, sampai jumpa, selamat berakhir pekan, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, Shalom.
Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh agar hari ini kita semua dapat merasakan lawatan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Mari untuk mengawali ibadah ini, kita satukan hati berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, terima kasih karena pada hari ini kami semua bisa berkumpul kembali bersama ya Bapa, untuk mengikuti ibadah raya pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu agar mengurapi kami semua sehingga kami mengerti apa isi hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemain musik, para singer, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Bapa. Biar kiranya kuasa-Mu turun atas hamba-hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu bisa sampai kepada hati kita masing-masing ya Bapa. Dan biarlah pujian kami semua menyenangkan hati Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk sarana yang dipakai pada hari ini ya Bapa, baik itu saluran internet maupun gadget-gadget kami ya Bapak. Terima kasih untuk teknologi ini ya Bapak, sehingga memungkinkan kami untuk masih bisa beribadah bersama ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji nama Tuhan kalau kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini kita semua telah merasakan kasih setia dan penyertaan Tuhan yang begitu besar. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Kita mau naikkan syukur di hadapannya. Oh, thank you Jesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Sungguh kami bersyukur buat setiap berkat yang kami telah terima Tuhan. Apa yang tak pernah kami pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi setiap kami. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
Engkau. Yes, Jesus. Ini kami umat-Mu yang siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Kita menyanyikan kebesarannya, sebab namanya dahsyat. Haleluya. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu
Kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan biar hidup kami hanyalah untuk-Mu Yesus. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini hidupku Tuhan. Mari katakan sama-sama. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, kepadamu Tuhanku. Biar seluruh hidup kami hanya untuk-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biar kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami murid-murid-Mu yang setia Tuhan.
mendengar suara-Mu ya Bapa, dan biar kami boleh lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul diubah dalam hadiratnya. Mari kita akan lihat Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16 dan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Amin. Saudara, saya lahir di Surabaya dan pada usia 5 tahun saya pindah ke Tasikmalaya karena ayah saya mendapat panggilan Tuhan untuk mengembalakan di sana sampai hari ini. Tahun 2005 saya dan keluarga pindah ke Bandung dan melayani sampai sekarang. Nah, tetapi satu kali saya pergi ke Surabaya karena ada sebuah gereja yang mengundang saya untuk melayani firman di sana. Pada satu siang ketika tidak ada acara, kosong, ada saudara sepupu saya menjemput dengan mobilnya, mengajak saya makan, dan sebelum jam makan dia tanya, "Kamu mau pergi kemana? Lihat apa?" "Jalan-jalan sedikit sebelum makan," katanya. Dan saya bilang, "Tolong antar saya ke rumah di mana saya dibesarkan pada waktu kecil." Rumah itu sudah sangat lama saya tidak kunjungi karena memang sudah dijual, sekarang menjadi milik orang. Tapi ada kerinduan untuk melihat kembali rumah lama itu. Jadi kami berangkat ke sana, saya diantar. Dan setelah mendekat rumah tersebut, rumah kecil, sederhana, mobilnya dipelankan. Dan saya bisa lihat kenangan itu kembali teringat. Lalu maju sedikit, di seberangnya nggak terlalu jauh, mungkin beda 4-5 rumah. Ada rumah yang lain, depannya dipakai warung, tapi di belakangnya untuk tempat tinggal. Itu rumah nenek saya. Dan saya ingat saya kadang-kadang main di sana karena dekat. Dan pada waktu kecil pun setelah pindah ke Tasikmalaya, beberapa kali saya mengunjungi rumah tersebut ketika nenek saya masih hidup. Sebetulnya tidak ada yang menarik pada bangunan itu pun sudah dibeli oleh orang lain. Tapi apa yang membuat saya rindu untuk melihat rumah itu? Kenangan pada masa kecil. Ada sweet memories di sana. Bagaimana saya bertumbuh dari seorang bayi menjadi seorang anak. Saya merasa ada di antara saudara juga yang memiliki rumah masa kecil yang kadang-kadang saudara ingat. Dan itu yang kadang-kadang membuat kita rindu ingin mengalami suasana semacam itu. Kalau boleh saya pakai bahasa manusia, Tuhan satu kali teringat akan sebuah rumah favoritnya pada masa lampau. Sehingga dia berkata, "Aku akan datang kembali dan membangunkan pondok Daud, kemah Daud yang telah runtuh." Kenapa Tuhan rindu untuk kembali mengalami suasana di pondok Daud? Pondok Daud adalah sebuah tenda kecil yang dibangun oleh Raja Daud sebagai tempat the ark atau tabut perjanjian yang dulu pernah dicuri oleh orang Filistin tapi kemudian dikembalikan ke Israel. Saudara, zaman itu masih belum ada bait Allah. Tabernakel Musa sudah lama tidak ada. Jadi hanya tenda sederhana yang kemudian didirikan atas perintah Daud, dan ada tabut perjanjian yang melambangkan hadirat Allah di sana. Tetapi Tuhan sangat rindu dengan suasana itu. Dia tidak merindukan tabernakel Musa yang lebih original. Dia tidak merindukan bait Salomo yang mewah, yang hampir semuanya terbuat dari emas. Karena yang paling Tuhan cari bukan gedungnya, bukan bangunan atau tempatnya, tapi apa yang terjadi di sana. Pada zaman Daud, umat Tuhan berkumpul bersama-sama untuk menyembah Dia, mencari wajahnya, dan mereka berkasih-kasihan satu dengan yang lain antara Tuhan dan anak-anaknya.
ini adalah tempat love story, kisah cinta antara umat Tuhan dengan Allah. Dan itu yang selalu dirindukan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan seakan berkata begini, if you build it, I will come. Kalau kamu membangun lagi pondok itu, aku akan datang. Sekali lagi bukan pondoknya, bukan tendanya yang menarik, tapi apa yang terjadi di sekitar tenda itu. Saya melihat di sini ada dua sikap Daud yang kemudian sangat menarik kerinduan hati Allah untuk hal itu terjadi lagi pada akhir zaman. Yang pertama, Daud adalah seorang raja yang merindukan kehadiran Tuhan. Dalam Mazmur 27 ayat 4 dia berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Yang paling dirindukan oleh Daud adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan karenanya Daud memberikan perintah kepada anak buahnya, ratusan jumlahnya, kadang ditambah dengan yang lain ribuan, saudara, untuk melakukan pelayanan musik, pujian, penyembahan, pelayanan mengaminkan di sekitar tabut perjanjian, di sekitar tenda itu. Dan mereka melakukannya selama 36 tahun tanpa henti siang dan malam. Saya bisa bayangkan tahun-tahun pertama ketika tabut kembali ke Yerusalem, orang akan berbondong-bondong jam berapapun, akan berdoa di sekitar tabut itu. Tapi setelah 3 tahun, setelah 5 tahun, saya rasa pada jam tertentu 12 malam, jam 3 dini hari, sangat sedikit orang yang ada di sana selain dari para pelayannya. Sehingga mungkin satu kali pemimpin pujian di Pondok Daud itu berkata kepada raja, "Raja, jam sekian jemaatnya sedikit. Bagaimana kalau kita kurangi saja? Kan sedikit yang datang, yang nonton hampir nggak ada, cuma kita-kita yang pelayanan." Dan saya rasa Daud akan sangat marah dan berkata, "Kamu tidak mengerti mengapa aku perintahkan kamu selalu menaikkan doa pujian penyembahan 24 jam. Karena satu-satunya yang boleh menonton hanyalah Allah di sorga. Kita melakukan ini bukan untuk menyenangkan jemaat, bukan untuk menyenangkan orang yang hadir. Kita melakukan ini hanya untuk menyukakan hati Tuhan. Itu sebabnya hal ini dilakukan terus-menerus. Dan Tuhan rindu hal semacam itu terjadi dalam diri umatnya." Dan Ibrani 10 ayat 19 memberikan kunci bagaimana kita bisa masuk hadirat-Nya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Yang membuat kita bisa bersekutu dengan Tuhan itu bukan pujian. Yang membuat kita bisa bersekutu dengan Tuhan adalah darah Yesus yang telah dikorbankan. Sehingga kita manusia yang tidak layak dilayakkan karena kita percaya kepada Yesus. Jadi kita masuk karena darah Yesus, lalu kita membawa persembahan, kita membawa korban. Itulah pujian yang harus dilakukan kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, waktu pujian dalam ibadah adalah waktu favoritnya Tuhan. Jangan pernah pikir bahwa Tuhan itu sangat senang mendengarkan khotbah pendeta. Apa Tuhan sangat tertarik mendengarkan khotbah saya? Bukankah dia pemilik firman itu? Bahkan dia adalah sang firman. Waktu yang paling favorit dalam ibadah yang saudara harus tahu, di mana Tuhan sangat menikmati, adalah waktu pujian penyembahan. Karena itu saya bilang, jangan suka telat datang ke gereja. Kalau saudara datang menjelang firman, engkau sudah melewatkan bagian favoritnya Tuhan. Saudara datang ke gereja untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan lewat apa? Pujian penyembahan. Mengapa engkau tidak bisa datang lebih awal? Bukankah itu bagian favoritnya Tuhan? Bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kata bless itu kalau secara letterlock bisa berarti memberkati. God bless you, Tuhan memberkatimu. Tahukah saudara, pada waktu kita memuji menyembah Tuhan, itu bagian untuk kita memberkati Tuhan dengan pujian penyembahan. Karena Tuhan tidak pernah berkata, pujilah diriku sendiri. Kalau kita memuji Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan tidak bisa lakukan. Karena kita memberikan kemuliaan
kepada dia. Itu bagian favoritnya. Itu sebabnya mengapa dia berkata, if you build it, I will come. Kalau kamu membangunnya, aku akan datang. Bukan membangun kemah, bukan membangun gedung, tapi membangun kerinduan rohani akan hadirat Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalau aku temukan orang semacam itu, aku akan datang kepadanya. Sekarang ini ada banyak orang berusaha mencari the lost ark, di mana tabut perjanjian yang hilang. Itu nggak terlalu penting untuk Tuhan, karena Tuhan Maha tahu. Kalau dia mau, dia kasih tahu itu sama salah satu hambanya para nabi. Atau mungkin tabut itu sudah tidak ada memang. Tetapi yang Tuhan pentingkan bukan the lost ark, yang dia cari the lost worshiper, penyembah yang hilang. Karena itu kepada wanita Samaria dia bilang, kamu tahu nggak Bapak saya itu yang di sorga cari apa yang paling penting? Penyembah. Kenapa penyembah yang dicari? Karena langka, saudara. Dan Daud adalah orang yang mengerti hati Allah. Dia mempersembahkan pujian dari hati yang sungguh cinta kepada Tuhan sebagai ganti daripada korban bakaran. Dan Allah tidak marah, saudara. Kenapa? Karena Allah mengerti hatinya Daud. Mazmur 51 ayat 17 sampai 19. Bukankah di tabernakel Musa yang harus dipersembahkan adalah korban bakaran? Daud juga melakukan hal itu. Tetapi yang paling sering korban pujian. Kenapa hal itu diganti? Lihat Mazmur 51 ayat 17 sampai 19. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saudara-saudara, di tabernakel Musa, betul orang Israel berjalan di padang pasir. Tabernakel Musa itu terdiri dari 3 bagian. Pertama halaman, orang Israel boleh masuk ke sana. Yang kedua ruang suci, hanya imam yang boleh masuk ke sana. Dan yang ketiga yang paling sakral, ruang maha suci. Imam tidak boleh masuk, hanya imam besar yang terpilih setahun sekali boleh masuk. Pada hari raya Grafirat, pendamaian, atau kalau sekarang Yom Kippur. Kalau ada imam yang berani-berani nyelonong masuk ke sana, tidak pada waktu yang Tuhan tetapkan, hukumannya adalah mati. Kenapa ada pemisahan untuk masuk ke ruang maha suci? Karena dosa. Dosa itu penghambat sehingga manusia tidak bisa masuk ke hadirat Tuhan. Tapi waktu Yesus datang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia mati di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa menanggung dosa manusia. Dan waktu Yesus mati, Alkitab bilang, lihat tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Sehingga orang bisa kapanpun masuk ke ruang maha suci, ketemu dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan di sana. Karena apa? Pada dasarnya Tuhan ingin keintiman, keakraban. Tidak ada hambatan antara kita dengan Dia sebagai Bapa. Bapa tidak mau terpisah dari kita anak-anaknya. Karena Dia sangat mengasihi kita. Dan itu bisa terjadi karena darah Yesus yang telah rela berkorban telah membelah tabir tersebut. Tahukah saudara, ketika Tuhan menciptakan alam semesta, Dia juga menciptakan malaikat untuk menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa Lucifer adalah pemimpin paduan suara sorga. Tapi Lucifer satu kali berontak karena dia pikir, kenapa Tuhan yang harus disembah? Mendingan saya aja, saya gerakan anak buah saya, nyembah saya. Dan karena itulah setan dibuang dari sorga menjadi iblis, musuh Allah yang paling utama. Saudara-saudara, mungkin setan kemudian bilang gini, oke, saya diusir keluar, gak apa-apa. Tapi sorga sepi loh tanpa kita. Kita kan yang suka nyembah Tuhan. Sekarang kita diusir, gak ada tim pujian penyembahan yang bisa menggantikan kita. Kalau gak ada gue gak rame, kira-kira seperti itulah setan bilang. Tuhan bilang tunggu, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Dia ambil dengan tangannya debu tanah.
Dia hembuskan nafas Allah. Fuh. Dan terciptalah manusia. Dan tahukah saudara, kita diciptakan untuk apa? Menggantikan peran Lucifer untuk menyembah dia. Jadi, yang setan paling tidak suka adalah kalau kita menyembah Tuhan. Setan gak masalah gereja gedungnya bagus. Setan gak masalah kita datang anggotanya banyak. Yang setan ingin halangi orang yang ke gereja, jangan sampai nyanyi nyembah Tuhan deh. Kalau cuma datang ke gereja, lihat kiri, lihat kanan, orang lagi penyembahan, kita diam saja, gak berbahaya buat setan. Kenapa setan sangat tidak ingin umat Tuhan menyembah dia? Karena itu yang diinginkan oleh Lucifer, penyembahan kita. Sehingga ketika kita menyembah Tuhan, itu membuat panas hati Lucifer. Karena itu adalah impiannya yang tidak pernah terwujud. Itu adalah tugasnya yang telah direbut oleh manusia. Sehingga kita harus tahu di tengah pujian, itu waktu favorit Tuhan. Dan pada waktu favorit Tuhan itu jangan saudara tidak hadir. Dan kalau engkau sudah hadir, jangan nyanyi gak sepenuh hati. Karena setan akan berhasil dengan strateginya. Saudara gagalkan strategi setan. Karena kita tahu apa artinya pujian penyembahan. Kita ingin memberikan selalu yang terbaik kepada Tuhan, yang layak untuk menerima segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk roh. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Malaikat hanya diciptakan sebagai pelayan Tuhan. Kita diciptakan sebagai anak Tuhan. Hanya kita yang bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Waktu malaikat berdosa, dia buang. Waktu manusia berdosa, Tuhan tidak langsung buang. Tuhan datang dari sorga ke dunia, mencari kita. Bahkan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Oh, kita berhutang penyembahan kepada Tuhan. Kalau Tuhan hanya Allah yang adil, dia akan tendang kita begitu kita berdosa. Tapi dia Allah yang penuh dengan kasih. Dia rela mati supaya kita tetap bisa menjadi penyembah dia, yang mengekspresikan rasa syukur sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Karenanya Allah ingin selalu bersekutu dengan anak-anaknya. Sebab ketika kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan atau kepuasan tertinggi, kepuasan terbesar dalam hidup kita. Saudara, orang yang memuji adalah orang yang sudah mengalami sesuatu yang bagus. Misalnya, kalau saudara ada yang pergi ke Bali lalu nginep di sebuah hotel yang bagus sekali, maka engkau akan cerita kepada teman-temanmu walaupun mereka nggak pernah minta. Aduh, saya nginep di hotel anu, keren banget. Pokoknya kalau kamu ke Bali, kamu mesti ke sana. Atau kalau saudara pergi ke sebuah rumah makan, makanannya enak banget, maka nggak usah didorong-dorong. Saudara akan cerita, karena apa? Berbagi kebahagiaan adalah puncak kebahagiaan. Kalau kita sudah mengalami hidup dalam Tuhan, itu hidup yang sangat indah, sangat luar biasa. Gak mungkin diem, saudara sekalian. Kita akan cerita, kita akan memuji Tuhan. Bukan karena Allah itu seperti haus pujian, inginnya dipuji-puji. Tapi ketika kita memuji Tuhan, kita mengalami hadirat Tuhan. Bahkan sebelumnya kita sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan mulut kita tidak bisa bungkam selain memuji dan menyembah, membesarkan nama Tuhan. Saudara, mari seperti Daud, kita punya hati yang rindu akan hadirat Tuhan. Itu yang membuat Tuhan rindu kepada rumah favoritnya ketika orang-orang bersekutu untuk memuji menyembah dia. Yang kedua yang lebih dalam, ini dimensi yang kadang kurang dibahas. Daud adalah orang yang memandang wajah Tuhan. Mazmur 27 ayat 8 berkata, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Dia rindu hadirat Tuhan dan dia mencari, memandang wajah Tuhan. Bukankah dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 Tuhan juga pernah berfirman, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri,
berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan ingin agar kita mencari wajah Tuhan. Kenapa dikatakan mencari wajah Tuhan? Saudara, kalau kita ngobrol sama orang, yang kita lihat itu apanya? Kakinya, tangannya, bukan, wajahnya. Karena wajah adalah gerbang komunikasi dan relasi. Ketika kita bicara sambil memandang satu dengan yang lain, ada pertukaran pikiran, ada kesesuaian hati. Jangan hanya cari perbuatan tangan Tuhan, mujizatnya, berkatnya, pertolongannya. Tapi cari wajah Tuhan, cari pribadinya. Kita ngerti pikirannya, kita ngerti hatinya. Sebab di dalam Mazmur 13 ayat 2 dikatakan kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya, maka berarti kita tidak mengalami hadirat Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Apa artinya menyembunyikan wajah? Kita ke gereja, kita doa, kita melakukan apapun, kita nggak ngalami Tuhan. Ikabod, telah hilang kemuliaan Tuhan dari umatnya. Tetapi kalau kita sungguh memandang wajah Allah, menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan damai sejahtera, itu artinya Tuhan berkenan kepada kita. Saya ingin perkenalkan saudara pada satu istilah Latin, coram Deo. Coram Deo artinya hidup di dalam hadirat Tuhan. Coram Deo artinya hidup di bawah otoritas Tuhan. Coram Deo artinya hidup untuk kemuliaan Tuhan. Coram Deo adalah living in the presence of God, under the authority of God, for the glory of God. Dan ini yang kita akan lakukan kelak di sorga. Coram Deo, kita akan hidup selalu di hadirat Tuhan, di bawah otoritas Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan bukankah kerajaan Allah itu harus datang, bukan hanya di sorga, tapi harus dimulai dari bumi. Dan di bumi inilah kita harus selalu coram Deo, selalu ingat apapun yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Di perjanjian lama orang yang memandang wajah Tuhan akan mati. Tapi di perjanjian baru ada kabar baik. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti kalau kita melihat Yesus, kita melihat Allah Bapa yang penuh dengan kemuliaan itu. Ada satu ayat yang indah yang saya mau bagikan. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di depan hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kemuliaan Allah itu bisa kita lihat di mana? Pada wajah Kristus. Orang yang melihat wajah Kristus, dia melihat kemuliaan Allah. Saya yakin bahwa kebahagiaan terbesar bagi kita umat yang percaya adalah kelak pada waktu Yesus datang kali kedua, kita akan memandang Dia dalam keadaan yang sebenarnya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Memandang Dia muka dengan muka. Sekarang kita cuma memandang samar-samar. Memandang tidak seperti keadaan yang sebenarnya. Tetapi bagaimanapun juga, walaupun samar, saat ini kita bisa memandang Yesus dengan mata iman. Lewat apa? Imajinasi pikiran yang telah dikuduskan oleh Roh Kudus. Saudara, bukankah kita berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa itu memikirkan perkara yang di atas? Cuma mikirin sorga, jalannya dari emas, pintu gerbangnya dari mutiara. Saya yakin bukan. Pikirkan perkara di atas. Itu bicara, pikirkan Kristus. Kristus mesti ada di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita. Dan kita, walaupun tidak sempurna, bisa melihat Yesus di dalam imajinasi pikiran yang dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga kita menggabungkan kebenaran doktrinal dari Alkitab yang harus kita pegang kokoh.
tapi juga dengan pengalaman-pengalaman batiniah, sehingga kita masuk dalam dimensi penyembahan yang lebih dalam. Saya tertarik seorang hamba Tuhan, John Owen, pernah berkata, tak seorang pun akan melihat kemuliaan Kristus lewat penglihatan di dunia yang akan datang kelak, jika ia pada tingkat tertentu tidak melihatnya lewat iman di dunia ini. Memandang kemuliaan Kristus bukan hanya persetujuan doktrinal, tapi keindahan Kristus harus menawan imajinasi, mendominasi pikiran dan mengisi hati kita. Sebab tanpa perasaan, hubungan akan jadi formalitas, dingin, kaku, tidak ada kobaran api di dalam hati. Tapi tanpa kebenaran, maka kita akan percaya kepada tahayul, jatuh pada penglihatan-penglihatan yang aneh dan keliru. Karenanya tepat sekali firman mengajarkan supaya kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran. Saudara-saudara, jadi waktu kita berdoa, kalau kita ingin masuk dalam dimensi yang lebih dalam, pikirkan Kristus di dalam imajinasi saudara yang telah dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang agung, semua yang luhur, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan perkara di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Itulah memandang wajah Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau kita selalu hidup di dalam roh dan kebenaran, kita akan diubah dalam kemuliaan yang semakin besar, menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu selalu alami Roh Kudus lewat apa? Dua hal ini, worship, penyembahan, dan yang kedua adalah firman. Nyembah Tuhan, baca firman. Nyembah Tuhan, baca firman. Saya katakan tingkat pengenalanmu akan Tuhan melalui firman akan menentukan tingkat penyembahanmu kepada Tuhan. Engkau tidak akan bisa sungguh-sungguh menyembah Tuhan lebih dalam kalau engkau tidak mengenal firman. Karena itu baca firman setiap hari. Tapi ingat, Roh Kudus dan firman itu kita akan alami ketika kita hidup di dalam kebenaran yang Tuhan ajarkan. Kalau kita suka menyembah Tuhan, suka membaca Alkitab, kita akan makin mengasihi Tuhan. Dan orang yang makin mengasihi Tuhan akan makin serupa seperti Yesus. Karena kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Seperti seorang bapak gereja yang bernama Agustinus yang pernah berkata, I am what I love. Aku adalah apa yang aku kasihi. Semakin saudara mengasihi sesuatu atau seseorang, semakin saudara akan mirip dengan sesuatu atau seseorang yang saudara kasih itu. Nearness is likeness. Semakin dekat, semakin kita serupa. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan makin mirip dengan Tuhan. I am what I love. Agustinus juga mendefinisikan dosa dengan cara yang luar biasa. Dia bilang dosa itu adalah kasih yang salah arah. Kasih yang tidak patut. Misalnya, kita seharusnya mengasihi suami atau istri kita sendiri. Tapi kalau kita mengasihi suami atau istri orang lain, itu kasih yang salah arah, dosa. Kita seharusnya mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi berhala, misalnya uang, materi, itu kasih yang salah arah. Bukankah sekarang orang banyak yang jauh lebih cinta uang daripada cinta Tuhan? Itu adalah dosa. Hamartia di dalam bahasa aslinya, meleset dari sasaran. Karena kita diciptakan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan kita. Tapi iblis telah menyelewengkan itu, membuat kita meleset. Sehingga kita harus kembali pada mengasihi Tuhan. Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, engkau pasti mengasihi berhala yang bukan Tuhan.
dan itu adalah dosa. Saudara, mari kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita. Bagian terakhir, hasilnya apa kalau kita punya dua sikap seperti Daud itu? Merindukan kehadiran Tuhan, memandang wajah Tuhan. Kita akan diubah dalam hadiratnya, itu hasilnya. Saudara, yang benar yang mana menurut saudara? Kita harus suci dulu baru bisa dekat sama Tuhan, atau kita harus dekat dulu sama Tuhan baru kita bisa disucikan? Yang pertama atau kedua yang benar? Apakah Sakius suci dulu baru bisa dekat sama Yesus? Apakah wanita yang kedapatan berbuat zina suci dulu baru dekat sama Yesus? Apakah wanita Samaria yang sudah 5 kali kawin dan sekarang kumpul kebo dengan suami orang suci dulu baru kemudian dia dekat dengan Yesus? Ataukah ketika kita dekat dengan Yesus, ada dalam hadiratnya, kita dirubah? Yang benar kan ya itu, saudara sekalian. Siapa contoh Alkitab? Daud, saudara. Daud itu kan anak yang tertolak. Karena pada waktu Samuel datang mau mengurapi salah satu anak daripada Isai, semua diundang kecuali Daud. Karena dipikir gak mungkin lah dia yang diurapi jadi raja. Bahkan di dalam Mazmur 27 ayat 10, dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, Tuhan berkata begini tentang Daud. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Di Alkitab itu cuma ada 3 orang yang dapat predikat berkenan kepada Tuhan. Yang pertama Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang kedua Henokh. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah dan dia tidak ada lagi sebab dia diangkat oleh Allah. Karena selama hidupnya dia mendapatkan kesaksian bahwa hidupnya berkenan kepada Tuhan. Wow, Yesus jauh banget itu standarnya daripada kita yang berdosa. Henokh, waduh saleh banget. Susahlah ngejar orang-orang seperti itu dalam kesalehan. Tapi kalau Daud pernah berzina, Daud pernah bunuh orang, Daud pernah sombong, Daud pernah melakukan dosa yang lain. Kenapa Tuhan bilang aku berkenan kepada orang ini? Sebab kalau Tuhan mau hitung-hitungan dosa, Daud udah lama mati, saudara. Tapi di tengah kelemahannya, Daud berkata, izinkan aku selalu berada di hadiratmu. Dan dia mulai dirubah dalam proses. Dia mulai dirubah. Itu sebabnya ketika dia main kecapi, setan pergi. Karena apa? Sudah match sama gelombang surgawi. Sehingga setan aja gak bisa deket-deket. Saudara-saudara. Dan ayat terakhir, ini dahsyat. Orang yang hidupnya berubah akan dimampukan Tuhan mengubah orang-orang di sekitarnya. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2 sebagai ayat penutup. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Daud waktu melarikan diri ke gua Adulam didatangi bukan hanya keluarganya, tapi orang-orang yang bikin masalah dalam hidupnya di mana-mana. Siapa yang datang? Orang yang bermasalah, orang yang dikejar-kejar utang, orang yang sakit hati. Ini troublemaker ngumpul semua sama Daud, saudara. Kenapa? Mereka pikir Daud aja adalah orang yang pasti kepahitan. Sama bapak ibunya tidak dihargai. Sama Saul yang ditolongnya mati-matian. Berkali-kali ingin dibunuh. Pasti Daud kepahitan. Udah cocoklah saya gabung sama dia. Membentuk BSH, barisan sakit hati. Tapi Alkitab menunjukkan 400 itu bergaul sama Daud. Diubah oleh Tuhan melalui Daud. Jadi 400 pahlawan Daud yang perkasa. Yang selalu menang di dalam peperangan. Dan Daud tidak menunjukkan sakit hati. Ketika satu kali Saul yang mengejar dia sedang tidur dan tidak sadar, Daud dekat dengan dia. Anak buahnya berbisik, bunuh dia. Tuhan telah memberikan kesempatan kepadamu. Oh, pakai nama Tuhan lagi saudara. Tapi Daud bilang apa? Jangan mengusik orang yang diurapi oleh roh Allah.
Daud nggak mau bunuh Saul. Karena apa? Hatinya sudah beres. Saya mau bilang, kalau engkau masih hidup dalam kepahitan, itu tanda yang paling jelas engkau bukan penyembah yang sejati. Sebab penyembah yang sejati seperti Daud, walaupun ada alasan untuk sakit hati, saudara. Tapi waktu dia di dalam hadirat Allah, memuji menyembah Allah, luntur semua, rontok semua itu kepahitan. Dihanyutkan oleh aliran kasih Allah, segala dendam dan kepahitan. Dan kasih itu mulai mengalir dalam hidupnya. Kalau engkau ketemu dengan Tuhan, selalu ada dalam hadirat Tuhan. Orang ketemu saudara, hidupnya akan berubah. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, puji Tuhan kita sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya hari ini kita semua diberikan kekuatan dan hari ini juga ada pertumbuhan rohani, bahkan hari ini menjadi kemenangan bagi kita bersama-sama. Mari kita akan akhiri ibadah ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah yang kami sudah lakukan, kiranya itu memberikan kekuatan bagi kami semua, bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari Engkau berikan pertumbuhan rohani dan apapun yang kami dengar melalui firman ini Tuhan bisa menguatkan kami. Kami berdoa bagi tim gembala kami, buat Om Julius, Pak Rubin, dan Pak Swito bersama dengan keluarga. Berikan hikmat akal budi bagi mereka semua, dan kiranya Engkau berikan kesehatan dan apapun dalam pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Berkat-Mu ada bagi kami semua, seluruh jemaat-Mu yang ikut ibadah pada hari ini. Berikan kekuatan, kesehatan yang prima, bahkan terobosan keuangan. Kalaupun ada masalah keluarga, Engkau berikan pemulihan yang terbaik bagi keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, dan diberkatilah pekerjaanmu. Marilah kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan menerima berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua jemaat katakan, amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, jumpa kembali minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.